Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardila Saragi dengan NIM 254109114. Saya mahasiswa dari kelas M pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia oleh Bapak Despan Heriansyah, SHI SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi check and balance, penguatan demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa Presiden Indonesia tidak lagi memiliki kewenangan dalam membubarkan DPR dan mengapa hak asasi manusia kini dijamin lebih tegas oleh konstitusi kita? Nah, jawabannya ada pada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah melahirkan check and balance, penguatan demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Nah, sekarang aku akan menjelaskan secara ringkas mengenai hukum pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sebelum reformasi, kekuatan presiden sangatlah kuat. Presiden bisa membubarkan DPR, MPR menjadi lembaga tertinggi dalam suatu negara, dan presiden dipilih oleh MPR, bukan oleh rakyat. Jadi, adanya konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang ataupun satu lembaga. Namun, setelah reformasi 1998, terjadi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, dari tahun 1999 sampai dengan 2002. Hasilnya, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah besar-besaran. Disinilah lahir prinsip adanya check and balance, penguatan demokrasi, negara hukum yang lebih tegas, dan jaminan hak asasi manusia yang lebih jelas. Nah, yang pertama kita membahas check and balance, bahwa Presiden tidak lagi memiliki hak untuk membubarkan DPR. Kini, Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sejajar. Meskipun Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi DPR tetap mengawasi sebagai wakil rakyat. Dalam bidang keuangan, pemerintah juga wajib menyusun RAPBN setiap tahunnya dan menyerahkannya kepada DPR, sehingga Presiden juga tidak bisa seenaknya mengatur anggaran dari negara. DPR juga diberi 3 hak penting, yaitu adanya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, dibentuklah lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi ini yang berfungsi untuk menjaga konstitusi serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara, sedangkan Komisi Yudisial berfungsi untuk mengawasi perilaku hakim agar peradilan tetap bersih. Ada juga Badan Pemeriksa Keuangan atau yang bisa kita singkat sebagai BPK. BPK ini bertugas untuk memeriksa atau mempertanggungjawabkan mengenai pengelolaan keuangan negara. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Ini juga bentuk dari transportasi pengelolaan keuangan negara. Singkatnya, kita sekarang memiliki pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya saling mengawasi dan saling mengontrol. Inilah makna utama dari check and balance. Selanjutnya, kita ke penguatan demokrasi. Amandemen membawa perubahan yang sangat besar, yaitu salah satunya presiden langsung dipilih oleh rakyat, tidak lagi melalui MPR. Hal ini terjadi pada tahun 2004 di mana rakyat memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu, masa jabatan presiden juga dibatasi maksimal 2 periode. Hal ini juga mencegah terjadinya kekuasaan absolut di tangan satu orang. Pemilu juga diadakan dengan asas luber judil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini juga bisa memberikan hak yang bebas kepada rakyat Indonesia untuk memilih presiden sesuai dengan pilihan mereka. Dan yang tidak kalah penting, MPR tidaklah menjadi lembaga tertinggi dalam suatu negara. MPR kini sejajar dengan lembaga yang lainnya, dan konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber kekuatan tertinggi di Indonesia, sehingga tidak ada lagi lembaga yang tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, negara hukum. Indonesia juga menegaskan bahwa dirinya adalah negara hukum. Yang pertama ada supremasi konstitusi.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi. Kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan Undang-Undang Pilkada karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kekuasaan hakim dijamin independensinya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan tetap berjalan dengan adil dan objektif. Selanjutnya, mengenai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, terutama di pasal 28, menerangkan secara jelas mengenai hak asasi manusia, dimulai dari hak untuk hidup, hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat, hingga hak untuk memperoleh keadilan. Negara juga mendirikan lembaga independensi, yaitu Komnas HAM. Komnas HAM ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Meskipun hak asasi manusia menjadi sebuah tantangan, namun keberadaan Komnas HAM juga menjadi langkah besar yang bagus. Dan Indonesia juga sudah memiliki mekanisme peradilan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi HAM bukan hanya slogan, tetapi juga sudah tercantum di konstitusi dan sudah didukung oleh para lembaga-lembaga. Dari penjelasan ringkas tadi, bisa kita simpulkan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan yang fundamental. Dimulai dari check and balance yang membawa perubahan untuk tidak ada kekuasaan yang absolut. Ada penguatan demokrasi lewat pemilu langsung dan masa jabatan yang dibatasi. Ada penguatan hukum lewat supremasi dan konstitusi, dan ada jaminan hak asasi manusia yang jelas. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang demokratis modern, yang dimana ingin menjunjung tinggi konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia. Namun, tentu saja implementasinya di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sekedar perubahan teks, namun juga perubahan sistem agar Indonesia menjadi negara yang demokratis, adil, dan beradab. Demikian pemaparan saya mengenai materi check and balance, penguatan demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Semoga pemaparan yang saya berikan bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan. Apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, kekeliruan, bahkan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.